Bab 50 Lahiran Anak Bunga. Kok malam ketawa sih, kemana tempat impian istri Hubi ini? Tanya Alfian dan kini posisi mereka sudah berada di sofa dengan posisi Fatimah yang bergelendotan manja. Turki. Kayak di film yang berjudul Layangan Nyangkut, Kapadokia. Bukan Layangan Nyangkut Thor, Layangan Yunsep. Emang ada film Layangan Nyangkut? Ada tuh, lagi viral. Gak pernah nonton. Autor yang nonton, Fatimah mah kagak. Ya udah gak perlu nonton, kita langsung aja ke sana. Ajak Alfian, bukan ke puncak tapi ke Kapadokia ngajaknya. Autor kapan ya diajak ke sana? Dari dulu ada satu tempat yang mau Fa datangi, bareng sama Kak Arafah juga sebenarnya. Kemana? Tarim. Tarim. Kenapa ke Tarim? Dulu tuh Fa sama Kak Arafah punya impian bisa menimba ilmu di sana. Tarim adalah sebuah kota bersejarah di Yaman. Kota ini dianggap sebagai salah satu negeri yang paling diberkahi karena merupakan pusat berkumpulnya wali-wali Allah. Keistimewaan lain dari kota ini adalah terdapatnya banyak masjid, jumlahnya mencapai 360 buah, sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Tarim juga dikenal sebagai pusat menuntut ilmu para alim ulama. Alfian mengangguk-anggukan kepala mendengar penjelasan Fatimah. Fa dan Kak Arafah ingin menimba ilmu di kotanya alim ulama, kota yang penuh kemuliaan bahkan di mata Rasulullah, dan kami juga ingin belajar seperti wanita Tarim. Kenapa dengan wanita Tarim? Wanita Tarim memiliki banyak keistimewaan, aurat mereka terjaga dalam balutan jubah-jubah berwarna hitam gelap. Selain tidak melihat laki-laki asing, mereka juga jarang dilihat laki-laki lain kecuali mahramnya. Tak bermaksud memuji secara berlebihan, karena zat yang layak dipuji ialah Allah Azza wa Jalla. Perempuan Tarim memang bukan sembarang wanita, karena sejak kecil mereka terdidik dalam buayan ilmu, akhlak mulia, rasa malu, serta kehormatan. Mereka benar-benar menjaga kehormatan dan hari-harinya adalah ibadah. Terus kenapa bisa gagal ke sana? Bukan gagal. Mungkin belum waktunya. Semua tidak lepas dari ketentuan Allah. Qadarullah. Kak Arafah alhamdulillahi sudah bertemu jodohnya. Dan Fa juga ada hal lain yang harus diselesaikan. Ya jika Fa belum bisa ke sana, semoga anak-anak kita nanti bisa menimba ilmu di sana. Alfian menghembuskan nafasnya lalu mengelus rambut Fatimah. Insya Allah nanti Allah mudahkan. Amin. Tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Alfian, Fatimah, kalian gak kenapa-napa kan? Suara bunda terdengar di balik pintu. Sepertinya heran kita gak turun-turun, ujar Alfian lalu beranjak membuka pintu. Pintu pun terbuka, kalian kenapa gak turun? Masuk bun, ajak Alfian. Fa gak kenapa-napa kan? Fa oke bun, lagi males aja mau keluar. Efek lelah mungkin ya, mau bunda buatan sesuatu. Gak usah bun, lagi belum pengen, masih kenyang sama sarapan tadi. Ya udah, nanti kalau butuh sesuatu atau pengen sesuatu kasih tahu bunda, bunda turun dulu ya, ujar bunda sambil mengelus tangan Fatimah dengan sayangnya. Fatimah menganggukkan kepala. Asteris, asteris, asteris. Hafiz yang sedang di ruang pasien mendapatkan telepon dari bunda, memberikan kabar bahwa bunga merasakan sakit di perutnya. Hafiz pun langsung meminta bunda membawa bunga untuk ke RSH dan Hafiz segera membuat janji dengan dokter kandungan yang bertugas. Cukup lama Hafiz menunggu di depan pintu masuk RSH, dan saat mobil sang ayah sampai, di mana bunga sudah pasti bersama mereka, Hafiz langsung mendorong kursi roda mendekati mobil. Saat bunga turun pun langsung diangkat oleh Hafiz untuk duduk di kursi roda, dan Hafiz langsung membawa bunga untuk diperiksa. Nampak ekspresi bunga yang menahan sakit, sehingga Hafiz enggan untuk bertanya. Sabar ya, ujarnya sambil terus mendorong kursi roda menuju ruangan spok. Karena darurat dan Hafiz juga sudah membuat janji, jadi Hafiz langsung masuk ke ruangan, sampai di dalam ruangan bunga langsung dibaringkan di ranjang pemeriksaan. Dokter Melani langsung memeriksa, dan untuk lebih jelas langsung di USG.
Gimana dok? Tanya Hafiz khawatir. Usia kandungan Bu Bunga menginjak 32 minggu, yang dialami Bu Bunga ini adalah kontraksi palsu. Kontraksi palsu, bahaya gak dok? Kontraksi palsu sering juga disebut dengan bahasa medisnya yaitu Braxton Hicks. Umumnya, kondisi ini mulai dirasakan sang ibu sejak usia kehamilan 30 minggu dan akan semakin sering dirasakan menjelang hari persalinan yang semakin dekat. Kondisi ini normal kok ma, jadi nggak perlu khawatir, menandakan babynya aktif. Bu Bunga harus rileks ya, ini biasa terjadi, jangan cemas, dan saya sarankan di trimester 3 ini, buat Bu Bunga rileks ya dok, salah satunya dengan sekes. Maksudnya dok? Tanya Hafiz sedikit bingung. Dokter, Hafiz ini gimana sih? Masa dokter gak paham? Ujar dokter Melani dengan sedikit candaan. Sekes mendekati tanggal persalinan memberikan manfaat yang sama seperti yang diberikannya selama masa kehamilan. Aktivitas seksual tersebut membantu ibu hamil merasa lebih rileks, meningkatkan kualitas tidur, bahkan meredakan beberapa ketidaknyamanan akibat kehamilan untuk sementara waktu. Mendengar penjelasan sang dokter membuat Hafiz garuk-garuk kepala. Tapi ingat lakukan dengan posisi yang aman dan nyaman untuk sang ibu, karena kadang di trimester 3 ini sang ibu biasa kurang mood untuk melakukannya, tambah dokter Melani. Gimana bu, masih terasa kontraknya? Sudah gak dok? Alhamdulillah, nanti saya beri vitamin, dan ingat harus rileks, kurangi olahraga berat, atau mengangkat benda berat, apalagi stres, biasa itu juga pemicu, apalagi ini kehamilan pertama. Setelah selesai konsultasi, mereka pun langsung keluar menuju apotik untuk menebus vitamin. Ayah dan bunda pun mengikuti mereka. Hafiz menjalankan kondisi Bunga sembari berjalan menuju apotik. Iya mungkin tadi Bunga terlalu khawatir, jadi membuat kontraksinya agak lama. Rileks ya sayang, ujar bunda. Bunga menganggukkan kepala sembari tersenyum. Maaf ya bun, udah buat khawatir. Gak apa-apa, ada yang gak nyaman memang harus bilang, biar kita tahu. Selesai dengan urusan apotik, Hafiz pun mengantar Bunga ke mobil. Mas belum bisa pulang, masih ada yang harus Mas cek, dan Alfian juga gak lagi di RSH. Bunga mengangguk faham. Loh Alfian kenapa? Bawaan bayi kali ya, Fatimah tiba-tiba gak mau ditinggal. Ya sudah, Bunga aman kok sama bunda dan ayah, kamu fokus saja di sini. Setelah mengangkat Bunga ke dalam mobil, mengekap kening dan perut Bunga. Utun ayah, baik-baik ya. Iya ya, Bunga yang menjawab mewakili sang Utun. Mobil ayah pun melaju meninggalkan RSH, setelah mobil tak tampak, Hafiz pun kembali ke ruangannya, meminta laporan pasien. Sebagai dokter jantung bisa dibilang rutinitas harian tidak terlalu padat seperti poli umum, hanya saja mereka di poli jantung memang harus ekstra, apalagi saat operasi, mereka bisa memakan waktu berjam-jam, dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Hari yang ditunggu Hafiz dan Bunga pun tiba. Keluarga yang sedang setia menunggu di luar ruang operasi, sedangkan Hafiz dengan setia menemani sang istri. Bunga harus menjalani operasi dikarenakan sudah keluarkan tanda-tanda dari jalan lahir, tapi kontraksi tak ada, jadi diputuskan untuk melakukan operasi demi kebaikan si bayi dan ibunya. Flashback on. Sebelum diputuskan operasi, Mas aku pengen normal, pinta Bunga. Sayang, ini demi kebaikan kamu dan bayi kita. Aku gak mau dibilang cari enaknya dengan operasi, oleh orang-orang di luar sana, aku pengen berjuang secara normal. Bunga, dengarkan Uma, baik normal maupun caesar proses persalinan, itu semua sama, sama-sama berjuang, jangan pedulikan opini orang di luar sana. Karena mereka yang melahirkan caesar pun menjalani proses untuk itu, dan proses yang dijalani itu tidak mudah, jadi jangan berkecil hati. Melahirkan normal ibarat 20 tulang dipatahkan secara bersamaan, tapi percayalah melahirkan caesar juga memiliki nilai perjuangan, salah satunya suntikan epidural. Yakinlah ini semua adalah ketentuan Allah, qadarullah,
Perjuangan seorang ibu dalam melahirkan, apapun caranya, semua bernilai pahala di mata Allah, tidak ada yang sia-sia, ujar Uma meyakinkan Bunga. Udah dengarkan semua penjelasan Uma? Tanya Hafiz. Jangan zolim pada diri sendiri, Allah tidak suka, apalagi ada nyawa yang harus kamu perjuangan, ujar Fatimah yang baru datang di sini, sambil menunjuk perut Bunga. Bunga menangis sesegukan, Bunga siap untuk operasi, ujarnya. Flashback off. Proses operasi sedang berlangsung, Hafiz tak hentinya menyebut asma Allah sembari menggenggam tangan Bunga. Oek, oek, oek. Suara tangisan bayi terdengar dengan begitu nyaring, bersama dengan itu air mata Hafiz menetes, begitupun Bunga, berkali-kali kekupan di kening Hafiz berikan untuk Bunga. Terima kasih sudah menjadi malaikat yang melahirkan putri yang cantik. Terima kasih sudah berjuang untuk melahirkan putri kita. Tanpamu aku tak akan bisa bertemu dengannya. Terima kasih sudah membawa bidadari kecil dalam keluarga ini. Seakan tak cukup ucapan terima kasih yang Hafiz utarakan untuk menggambar rasa bahagianya, syukuran atas kelahiran putri pertamanya, atas perjuangannya sang istri. Suster pun keluar ruang operasi memberikan kabar bahwa bayi sudah lahir, ibu dan baby sehat, anaknya perempuan. Semua yang ada di luar ruangan operasi pun mengucap syukur. Alhamdulillah, kita jadi nenek dan kakek, ujar bunda dari Hafiz sambil memeluk sang suami. Di ruangan operasi baby masih dibersihkan begitupun dengan sang ibu, sedang menjadi proses akhir. Setelah baby bersih, Hafiz pun mengadzaninya, air mata tak dapat dia bendung. Proses cukup panjang, dan akhirnya Bunga dan baby pun sudah pindah ke ruang rawat. Anisya Hanifah Maulana putri raja yang taat kepada agama Islam dan sebagai pelindung. Itulah nama dari putri pertama Hafiz dan Bunga, banyak doa dan harapan dari nama itu. Panggilan sayangnya apa Nika? Tanya Fatimah. Bagusnya apa? Tanya Hafiz kembali. Anisya aja, Bunda Rianti bersuara. Fa mau gendonglah, pinta Fatimah. Bisa? Tanya Hafiz. Bisa, emang kenapa gak bisa? Takutkan nanti kamunya susah, karena ada Utun. Gak, dengan dibantu Alfian, Fatimah mengambil posisi duduk di sofa sambil memangku Anisya. Obrolan amah dan keponakan pun terjadi, semua yang ada di ruang ikut bahagia. Sesekali Anisya rengek dan seperti mencari sesuatu. Haus nih dia kak, asinya udah keluar belum? Ujar Fatimah. Tadi udah dicoba, masih sedikit. Kasih aja lagi Fis, harus dipancing, biar asinya keluar, ujar Uma. Para lelaki pun keluar, karena Bunga harus memberi asi, masih sulit pastinya, ditambah luka di perut membuatnya terbatas dalam bergerak, tapi asi harus diberikan. Asteris. Fatimah dan Alfian sudah berada di rumah. Usia kandungan Fatimah yang sudah jalan 7 bulan, mengharuskan untuk jangan sampai kelelahan. Ditambah lagi ada 2 Utun, apalagi sejak beberapa pekan lalu, Fatimah harus dirawat karena traumatik menyerang. Rasa sakit di kepala sungguh menyiksa. Membuat Alfian lebih posesif, semakin mendekati HPL hari perkiraan lahir, semakin membuat Alfian was-was. Khawatir, semua jadi satu, apalagi sejak kejadian Fatimah dirawat Dr. Hendro sangat mewanti, karena sudah bisa dipastikan, semakin mendekati HPL, biasanya ibu cenderung stres. Alfian harus bisa mengimbanginya, bahkan kemungkinan besar operasi adalah jalan yang akan diambil nantinya, tapi Fatimah optimis untuk normal, 6 kehamilan dia jalani, semua yang mendukung persalinan normal dia jalani. Tapi Uma sudah mewanti, apapun nanti, semua sudah ketentuan Allah, qadarullah. Apalagi hari ini melihat perjuangan Bunga, Fatimah sempat termenung. Kenapa, kok gak tidur? Gak tahu, agak serba salah sama posisi tidur, alasannya. Sungguh alasan biasa untuk bumil. Sini Hubi elus pinggangnya kalau pegel. Fatimah menggeleng. Ada yang dipikirkan ya kan? Tanya Alfian, jangan suka memendam, tambahnya. Cuma kepikiran Bunga yang tadi kekeh ingin normal. Gak perlu dipikirkan,
yang terpenting Bunga dan Almira sehat. Apa Fa harus seperti itu juga? Ingat, kita akan terus berusaha untuk normal, tapi juga harus diingat, jikapun jalannya operasi, ya kita harus siap, semua ketentuan Allah. Iya Bi, kejadian Bunga mengajarkan Fa banyak hal. Udah, tidur aja ya, Hubi ngantuk, ujarnya sambil memeluk Fatimah dengan posisi Fatimah yang membelakangi Alfian, dan tangan Alfian melingkar di perut buncit Fatimah. Asteris. Pagi ini Fatimah sudah jalan-jalan pagi usah sholat subuh di depan rumah. Mungkin karena usia kandungan dan perut yang semakin besar, kualitas tidur pun berkurang. Bahkan selesai subuh Fatimah banyak menghabiskan waktu di luar, sekedar jalan-jalan kecil. Urusan dapur ada Bunda Syafitri dan Bibik, dia cukup fokus dengan kesehatan dirinya dan Utun, fokus proses untuk normal, walau entah apa yang akan dihadapinya nanti. Doa dan ikhtiar, hasil biar jadi urusan Allah. Sayang minum susunya dulu, ujar Alfian, dan Fatimah pun menghampiri Alfian yang membawa saru gelas susu coklat. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan Fatimah, punya suami sabar, mertua baik, lengkaplah. Bi, ke taman yok. Males. Ih kok males. Nanti jajannya yang aneh-aneh. Kan gak setiap hari Bi, jawabnya. Ayolah, rengek Fatimah. Ayolah Bi, Huafe, kalau udah gini, gerutunya, nolak pun percuma, ayuk, tambahan. Mendengar persetujuan Alfian, Fatimah langsung bergegas mengambil sepatunya. Gak usah pakai sepatu, nanti juga dilepaskan. Ya udah Fa pakai sendal jepit aja, ujarnya sambil mengambil sendal swal Asteris Low lalu menuju mobil.